Kembali di Sindo Sore, pemirsa, Timnas Amin menemukan sejumlah bukti kecurangan dalam pemungutan suara pada 14 Februari lalu. Sebagian besar yang ditemukan adalah kecurangan pengkondisian sebelum pencoblosan, di mana ditemukan adanya praktik intimidasi dan imbalan untuk mencoblos pasangan calon tertentu. Ya, pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Cahyanto dikabarkan akan dilantik sebagai Menko Polhukam oleh Presiden Joko Widodo esok. Kabar ini santer diperbincangkan di media sosial. Hadi disebut akan mengisi posisi sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditinggalkan oleh Mahfud MD karena ingin fokus menjadi cawapres pada Pilpres tahun ini. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas Menko Polhukam. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga dikabarkan akan menggantikan posisi Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sebagian publik menilai penunjukan AHY ini merupakan hal yang wajar, karena Demokrat sudah menjadi salah satu parpol pendukung Jokowi. Pemirsa, sebanyak 26 TPS yang tersebar di 13 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah menggelar pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang merupakan rekomendasi usulan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Penyelenggaraan pemungutan suara ulang oleh Komisi Pemilihan Umum digelar di 26 TPS yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pemungutan suara ulang digelar setelah adanya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah atas ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Mulai minimnya pemahaman petugas mengenai ketentuan DPT dan DPK menjadi salah satu penyebab keluarnya rekomendasi pemungutan suara ulang. Potensi kerawanan pemilu sebelumnya telah dipetakan meski terabaikan oleh petugas. Totalnya 26 TPS di 13 kabupaten. Mayoritas terjadi karena apa, Pak? Sama seperti ini? Sama, seperti itu ketentuan di daftar pemilih tambahan dan juga daftar pemilih khusus DPK namanya. Nah, itu yang tidak memenuhi kriteria. Permasalahan kurang sosialisasi atau seperti apa sih, Pak? Saya melihat ini lebih pada faktor teknis. 26 TPS yang mendapat rekomendasi digelarnya pemungutan suara ulang di Jawa Tengah berada di 13 kabupaten kota yang berada di Jawa Tengah. Boyolali, Pemalang, dan Magelang dan Rembang merupakan TPS terbanyak yang harus menjalani pemungutan suara ulang. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Juhartoyo Ainus melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat merekomendasikan KPU Kota Bekasi untuk menggelar pemungutan suara ulang di sejumlah TPS. KPU Kota Bekasi kini masih melakukan pengkajian rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini. Buntut dugaan banyaknya kekurangan suara di sejumlah TPS pada pemungutan suara 14 Februari 2024 lalu, KPU Kota Bekasi, Jawa Barat direkomendasikan untuk kembali menggelar pemungutan suara ulang di 3 TPS. Surat rekomendasi telah diterima KPU Kota Bekasi dan masih melakukan pengkajian untuk menentukan langkah rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi. Batas akhir bagi Kota KPU Bekasi untuk menggelar pemungutan suara ulang berlaku hingga 24 Februari 2024. Kalau berkaitan dengan pemungutan suara ulang, kami kan kemarin baru menerima surat rekomendasi ya dari Bawaslu, ada 2 atau 3 TPS di wilayah kerja Bekasi Timur. Hari ini kami akan rapat pleno, membahas, mengkaji, dan sebagainya. Baru nanti selanjutnya kami akan melakukan tindak lanjut. KPU Kota Bekasi belum dapat memastikan jenis suara pada pemilihan apa yang akan dilakukan pemungutan suara ulang di 3 TPS yang direkomendasikan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, rekapitulasi penghitungan suara di 29 kecamatan di Kabupaten Tanggerang, Banten terpaksa ditunda. Penundaan dikeluarkan untuk memperbaiki data suara di aplikasi Sirekap yang berbeda dengan formulir C1 hasil penghitungan.
Pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara di 29 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten terpaksa ditunda KPU Kabupaten Tangerang. Penundaan penghitungan suara di tingkat kecamatan ini dilakukan lantaran data suara aplikasi Sirekap berbeda signifikan dengan formulir C1 plano hasil penghitungan. KPU Kabupaten Tangerang mengatakan sinkronisasi data di aplikasi Sirekap dengan formulir C penghitungan sedang dilakukan. Bahwasanya arahan dari KPU RI untuk membersihkan data ekstrim yang masuk dalam Sirekap, karena image di dalam Sirekap dan angka itu berbeda. Mungkin perlu teman-teman ketahui juga, contohnya seperti info pemilu. Info pemilu kan ada beberapa suara yang di angka 800, di angka 1000 gitu kan. Nah, itu tugas kami untuk membersihkan data itu agar akurat. Setelah proses perbaikan data di aplikasi Sirekap selesai, pleno penghitungan suara di tingkat kecamatan akan dilakukan hari ini, 20 Februari hingga 3 Maret 2024. KPU Kabupaten Tangerang menyebut aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap kini sedang diperbaiki sehingga tidak kembali bermasalah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Air Marani, iNews melaporkan. KPU Provinsi Bali memutuskan untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan. Langkah tersebut diambil karena saat ini masih dilakukan proses sinkronisasi hasil penghitungan surat suara TPS dengan hasil yang tercantum di aplikasi Sirekap. Banyaknya keluhan akan ketidakcocokan hasil penghitungan pada aplikasi Sirekap membuat KPU lakukan sinkronisasi hasil penghitungan surat suara TPS dengan hasil input pada aplikasi Sirekap. Surat edaran penghentian sementara proses rekapitulasi berlaku untuk 57 kecamatan di seluruh wilayah Bali. Terkait kritikan hasil, nah ini KPU sedang melakukan proses perbaikan sistem, melakukan proses sinkronisasi data sesuai dengan hasil yang ada di TPS. Jadi ada proses pembacaan ulang angka numerik di C hasil di tiap-tiap TPS, jadi ada proses perbaikan. Nanti semoga kami sudah menghentikan proses rekapitulasi di kecamatan untuk proses sinkronisasi itu. Sinkronisasi akan berjalan lancar hingga proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dapat kembali dilanjutkan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Amin menemukan sejumlah bukti kecurangan dalam pemungutan suara pada 14 Februari lalu. Sebagian besar yang ditemukan adalah kecurangan pengkondisian sebelum pencoblosan, di mana ditemukan adanya praktik intimidasi dan imbalan untuk mencoblos pasangan calon tertentu. Bukti-bukti kecurangan pra-pencoblosan itu menurut Timnas Amin sangat penting. Namun di sisi lain, Timnas Amin menyadari tidak mudah membuktikannya di pengadilan. Oleh sebab itu, tim hukum Timnas Amin saat ini masih bekerja mengumpulkan bukti dan saksi untuk disiapkan maju menuju jalur hukum sengketa pemilu. Dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS. Tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Nah, pra-TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat, sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Jadi gini, kami melihat praktek-praktek tekanan, imbalan, pra-TPS ini yang berpotensi menjadi permasalahan. Bila tidak ada praktek itu, maka belum tentu ini satu putaran. Inilah yang harus dijaga sama-sama. Nah, tapi karena praktek-praktek begini itu tidak mudah untuk dibuktikan, teman-teman. Karena itu saya ingin mengajak pada semua, pemilih 1, pemilih 2, pemilih 3.
pilihan capresnya, cawapresnya boleh beda, tapi pilihan pilpres jujur sama. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengakui ada pembicaraan rencana pengajuan hak angket dan interpelasi di DPR atas kecurangan pemilu 2024 yang dinilai terstruktur, sistematis, dan masif. Namun pembicaraan ini adalah ranah partai pengusung. Itu dibicarakan, tetapi itu rapat partai pengusung. Sedangkan paslon ditugasi masalah hukum. Nah, dan saya sebagai paslon masalah hukum sudah menyerahkan ke sebuah tim khusus. Jadi saya juga tidak tahu tidak harus tahulah apa yang dikerjakan.